Bismillah. Selamat datang di Onside Trap. Di hari pertama Piala Dunia 2026, sudah pasti kita berekspektasi akan mendengar bagaimana pesta pembukaan, bagaimana laga pertama, bagaimana gol pertama terjadi. Tapi semua itu seolah-olah hilang karena kabar dari sang tukang spoiler Fabrizio Romano yang mengumumkan Bernardo Silva here we go ke Real Madrid musim depan dengan status free transfer. Satu kata dari saya untuk Bernardo adalah kau. Katanya ke Barcelona, Mas Brewo, kenapa kau menikung sehalus dan sesakit ini? Ini cukup berita yang gimana ya? Benar-benar plot twist di luar dugaan karena kita dicekoi dalam seminggu ini berita Bernardo Silva benar-benar full saga ya. Awalnya dia dan agennya dikabarkan menawarkan diri ke Barcelona, terus Atletico Madrid pun berminat, mereka menjadi incaran dua tim ini. Lalu Bernardo Silva sendiri katanya bilang bahwa akan memutuskan klub mana yang dia tuju musim depan setelah Piala Dunia karena ingin fokus membantu Cristiano Ronaldo mengangkat Piala Dunia. Tapi semalam dengan berdebahnya dia berkata ya ke Real Madrid. Saya akan membahas peristiwa transfer ini dari sudut pandang Barcelona dan juga Real Madrid ya. Dari Barcelona dulu, ini semacam kita setiap bursa transfer selalu saja ada momen 1-0 lah, 1-0 menjadi badut lah. Seperti musim lalu kita tahu sendiri saga Nico Williams itu benar-benar memuakkan, benar-benar berita itu terus-terusan terlik ya, bocor sampai pada akhirnya Nico Williams dan agennya sepertinya membuat kabar ke Barcelona sebagai pancingan supaya nilai kontraknya meningkat di Bilbao. Itu sepertinya juga terjadi di musim ini ya. Terlepas si Anthony Gordon berhasil bergabung ke Barcelona ya, menurut saya kehilangan kesempatan mendatangkan Bernardo Silva adalah ya kita kehilangan emas gratisan gitu. Mungkin banyak fans Barcelona yang bilang bahwa sudah cukup banyak gelandang, sudah cukup banyak pemain di lini tengah Barcelona. Tapi kita harus sama-sama menyadari bahwa Bernardo Silva adalah pemain yang unik. Seperti Pedri, di bawah Pep Guardiola, dia mampu bermain di berbagai posisi. Dia pernah menjadi AMF, CMF, defensive midfielder, sayap kanan, sayap kiri. Mendapatkan satu Bernardo Silva itu sama dengan mendapatkan mungkin 2 atau 3 pemain. Dan ketika kita kehilangan kesempatan mendatangkan dengan gratis, lalu ditikung rival sendiri, itu rasanya sayang sekali gitu. Karena kenapa? Faktanya walaupun Barcelona kaya pemain lini tengah, kita tidak pernah tahu kompetisi itu berjalan seperti apa di tiap musim. Karena UEFA tidak akan sedermawan itu mengurangi jumlah pertandingan ya. Kita tahu sendiri semakin tahun semakin banyak event-event, semakin banyak pertandingan, jeda internasional, bahkan ini UEFA Nations League sudah dihapus belum sih? Saya juga tidak tahu. Tapi itu akan menghantui dalam musim depan sepertinya ya. Belum lagi ada FIFA Club World Cup dengan sistem yang baru, di mana itu membuat pemain kurang istirahatnya. Dan itu terjadi tiap musim di Barcelona ketika Pedri harus tidak pernah dirotasi. Jadi di bulan Mei, di bulan April ketika kita bertemu lawan kuat di UCL, Pedri jauh di bawah perform yang oke, karena dia memang harus bermain di liga mingguan, bahkan di piala domestik. Jadi ya kehilangan kesempatan mendatangkan Bernardo Silva itu cukup disayangkan. Ya terlepas dia akan menjadi pemain seperti apa, tapi itu cukup disayangkan. Karena kabar yang banyak beredar di info-info atau dari jurnalis-jurnalis Barcelona adalah sebenarnya Hansi Flick menyetujui penandatanganan Bernardo Silva. Dia sudah oke dengan itu, tetapi sepertinya Barcelona tidak bisa memberikan garansi dia akan menjadi pemain inti atau hanya sebagai pemain rotasi.
Dimana kita tahu sendiri sudah full lini tengah kan. Mungkin Bernardo berpikir bahwa dia masih sanggup untuk bermain full, bermain menjadi pemain inti, menjadi pemain pilihan utama. Mana lagi di Madrid resmi musim depan akan dilatih Jose Mourinho. Jadi ya kita harus menghargai pilihan Bernardo pada akhirnya ya. Dan semoga ada pemain pengganti seciamik Bernardo dengan harga yang mungkin murah atau gratis, walaupun di pasar sekarang sangat tidak mungkin. Kita sama-sama mengakui kalau Anthony Gordon kemahalan kan. 80 juta untuk sayap kiri Newcastle itu harga yang gila kan. Apalagi kalau kita misal beli Bernardo Silva tidak dalam keadaan free transfer, dalam keadaan dia masih punya kontrak 3 atau 4 tahun. Tidak ada klub yang akan melepas di bawah 50 juta sih. Itu sudah menjadi inflasi harga pemain zaman sekarang. Dan banyak yang bilang ini merupakan El Clasico di bursa transfer. Ya, memang selalu seru kalau kita lihat ceng-cengannya, kalau kita lihat gimana dua fans Madrid dan Barcelona saling serang. Tapi kita tidak kalah hanya di kali ini ya. Kita pernah menang dulu, kalau mungkin ingat, Luis Suarez. Dia juga digadang-gadang di masa prime-nya 2014. Real Madrid selalu memberitakan Luis Suarez go to Madrid, Neymar go to Madrid, tapi berakhir di Barcelona, ya kan? Memang dunia akhir-akhir ini berbalik. Kayaknya semua yang diincar Barcelona ketangkep oleh Real Madrid. Dan Dumfries pun sempat diincar Barcelona karena Koundé benar-benar mengalami musim yang sangat buruk. Dan sepertinya jika ada klub bodoh dari Inggris yang mau membeli 40 juta itu, wow, take him out. Take the smoke with Jules Koundé out. Lalu dari segi Real Madrid, pertama sebagai kreator netral saya ucapkan selamat karena Anda mendapatkan, menurut saya bukan hidden gem ya, Bernardo Silva udah diamond gem yang sudah terbukti di Liga Inggris. Dia mencari tantangan baru yang pasti Real Madrid adalah klub yang dia inginkan, berarti kalau dia menolak Barcelona dan ATM ya kan. Terlepas Real Madrid puasa gelar 2 tahun atau mereka mengalami musim yang buruk dalam 2 musim terakhir, pesona atau aura sebagai klub besar itu tidak bisa berbohong. Banyak yang bilang Madrid tidak punya uang dan mengandalkan pemain-pemain gratisan free transfer. Ya itu adalah kekuatan dong. Itu menurut saya merupakan aura yang harus dimiliki oleh tim besar. Itu aura yang harus dimanfaatkan oleh tim besar. Karena ya sebesar itu tim, sehingga seseorang mau menawarkan dirinya bermain untuk sebuah tim tersebut tanpa harus melewati agen, melewati negosiasi yang panjang. Jadi menurut saya Real Madrid berhasil memanfaatkan pamor mereka, masih ada pamor-pamor tersebut, dan hanya karena 2 musim tanpa gelar bukan berarti itu hilang. Ini mungkin ada singgungan dengan Mbappe ya. Banyak sekali kritik yang dia terima dalam 2 musim ini, dibilang diktator lah, dibilang merusak permainan tim lah, apalagi PSG yang mendapatkan double winner 2 musim berturut-turut treble, itu mereka bisa begitu karena kehilangan Mbappe. Bukan berarti setelah 2 musim tanpa gelar, Mbappe ini berakhir di Madrid, dan Florentino Perez tidak akan sebodoh itu untuk akhirnya berpikir untuk melego Mbappe atau menjual Mbappe karena percaya dengan apa yang dikatakan media ya. Tidak, justru sepertinya Real Madrid sedang membangun tim untuk mensupport bagaimana Mbappe supaya dia bisa mengeluarkan kemampuan terbaik. Karena itu pernah terjadi di era Galactico kedua ya, Ronaldo Kakak mungkin era Galactico kedua ya, di mana kedatangan Ronaldo di musim pertama dan musim kedua itu mereka cuma dapat Copa del Rey, mereka baru bisa benar-benar dapat UCL di musim keempatnya. Karena memang tim dalam keadaan membentuk skuad Galactico supaya bisa mensupport pemain sepredator Ronaldo. Sekarang situasinya seperti dulu lagi ketika Real Madrid mendapatkan Modric dengan biaya yang itu entah free transfer atau biaya yang terjangkau dari Spurs, saya tidak tahu, tapi Modric musim pertama flop di Madrid. Flop menurut media, walaupun sebenarnya dia oke-oke aja kalau menurut saya ya. Dia dianggap flop, sementara pembelian Alex Song di Barcelona dianggap terbaiknya. Tapi setelah 1 musim Modric berada di Real Madrid, dia berhasil beradaptasi dengan baik,
Dia berhasil ditandemkan dengan Kroos di 2 musim setelahnya. Real Madrid unstoppable di UCL. Dan sepertinya itu akan diulang dengan Bernardo Silva, penandatanganan Bernardo Silva. Jadi ya, ini Florentino Perez mode murka setelah dia menang pemilihan presiden Real Madrid melawan calon yang cukup gila, cuk. Menggunakan gestur Haaland tapi hanya untuk omon-omon, ya kan. Jadi cukup menarik melihat gimana Real Madrid akan fight kembali musim depan, dan apakah benar Mbappe ini satu-satunya kutukan yang akan dirasakan Madrid sampai bermusim-musim, atau memang sebenarnya Real Madrid sedang dalam perjalanan untuk membentuk Galactico yang ketiga dalam masa pemerintahan terakhir seorang Florentino Perez kali ya. Ini seharusnya dia terakhir nggak sih memimpin Real Madrid umur setua itu, bro? Maksudnya kan harus ada presiden baru dong. Saya nggak tahu ini channel saya sudah cukup proper belum ngomong-ngomong seperti ini, tapi ya untuk teman-teman yang mau menonton, saya minta kritik dan saran, karena saya pengen menjadi pandit beneran, teman-teman. Saya pengen mengalahkan Justinus Laksana. Thank you for watching.